Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ada beberapa pengamat politik membahas tentang IKN. Nasib IKN setelah nanti Prabowo betul-betul dilantik jadi presiden. Jadi di tangan Prabowo bersama Gibran, andaikan Prabowo betul-betul sudah dilantik, cuma mengucapkan sumpahnya sebagai presiden dan wakil presiden, beberapa analisa politik memiliki pendapat pribadi tentang masa depan IKN, dan saya juga termasuk memberikan pendapatnya. Jadi IKN akan menjadi sebuah simbolik dari legasi Pak Jokowi yang ambisius, yang ingin dirinya dikenang sebagai sebuah sosok yang sangat luar biasa, berprestasi bagi bangsa dan negara. Nah, ini tetapi pada akhirnya IKN itulah yang akan membuat nama Pak Jokowi menjadi kurang baik dan merusak segala kinerja yang telah panjang dilakukan oleh Pak Jokowi. Mengapa? Nah, jadi saya punya analisa tersendiri ya, tentang ini. Yang pertama, bahwa Pak Prabowo Subianto menurut kami ya, kami dalam arti ya termasuk pengambil, tidak akan mau berkantor di Kalimantan di IKN. Pak Prabowo akan tetap ditinggal di Jakarta, berkantor di Istana Merdeka, dan tidak akan tinggal di Kalimantan, dan mungkin sesekali Kalimantan, tetapi sesekali itu mungkin akan sangat jarang. Nah inilah, jadi pendapat pribadi kan boleh aja kan. Jadi melihat Pak Prabowo yang lebih lama dan lebih nyaman tinggal di Jakarta, akan melaksanakan pemerintahan di Jakarta, karena memang IKN ini sebuah daerah yang belum siap. IKN ini sebuah wilayah kawasan yang dibangun tetapi tidak siap untuk menjadi sentra pemerintahan bagi bangsa kita. Bahkan DPR pun kabarnya enggan pindah ke Kalimantan. Nah, bagaimana dengan nasib masa depan IKN? Bagaimana dengan proses pembangunannya? Nah, kita bisa melihat dari APBN. Di tahun 2024 dan rencana pengajuan APBN di tahun 2025, saya optimis bahwa APBN akan dipergunakan, saya pesimis ya, bahwa APBN akan dipergunakan untuk membangun IKN oleh Pak Prabowo ya. Terus yang kedua, saya juga pesimis bahwa investor akan masuk menanamkan modalnya di IKN. Adapun sekarang investor-investor lokal yang mungkin sudah datang ke Kalimantan dan sudah groundbreaking, melakukan pekerjaan, katanya mau investasi, bangun ini, bangun itu. Kita lihat progresnya, apakah setelah groundbreaking ada yang pekerjaannya sudah berjalan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan. Saya belum melihat ya, tidak tahu, kalau saya kurang mengetahui informasi. Tetapi biasanya kalau sudah ada investor mulai bangun rumah sakit kah, bangun hotel kah, segala macam, pasti ada gencar berita di media massa. Tapi sampai sekarang jualan besar Pak Jokowi belum menampakkan hasil ya. Saya belum lihat ada kemunculan berita-berita yang spektakuler, yang progresif dari IKN, kecuali yang menggunakan APBN. Nah, bagaimana ke depan APBN tentu akan dipergunakan oleh Pak Prabowo untuk menepati janjinya. Karena Pak Prabowo ini memberikan janji yang luar biasa fantastis ya. Bahkan agak sedikit tidak rasional, menggunakan APBN yang tidak kecil dan sangat besar sekali. Tentu Pak Prabowo akan mengutamakan janjinya daripada meneruskan program IKN. Karena janji Pak Prabowo sendiri akan menjadi hutang yang sangat besar bagi dirinya apabila
tidak ditepati, kebencian kemarahan rakyat akan muncul ke Prabowo apabila janji ini tidak ditepati. Salah satu contohnya adalah makan gratis, belum lagi janji soal penambahan gaji, segala macam memerlukan uang tidak kecil. Dan saya pikir Pak Prabowo akan konsentrasi memuluskan janjinya, karena biar bagaimana Pak Prabowo tidak mungkin hanya mau 1 periode, setelah itu selesai. Dan asumsi Pak Prabowo sehat-sehat saja. Kalau beliau dalam kondisi sehat tentu ingin 2 periode, maka supaya bisa 2 periode dia harus melaksanakan, merealisasikan janji-janji saat kampanye. Maka IKN adalah janjinya Pak Jokowi, tidak mungkin akan dilanjutkan dengan menggunakan uang APBN, kecuali ada investor gila yang masuk ke sana. Tetapi apakah itu akan terjadi? Saya masih pesimis ya. Dan saya melihat nasib IKN itu akan hanya seperti ya, di dalam bayangan atau angan-angan ya. Terus bagaimana dengan Gibran? Nah, ini yang menarik ya. Jadi ini analisa ya. Pak Prabowo akan memerintahkan Gibran berkantor di Kalimantan di IKN. Selain untuk menjauhkan Gibran dari sentra pemerintahan Jakarta, Prabowo akan seperti mengisolasi Gibran di Kalimantan agar tidak terjadi dualisme pemerintahan di kabinet Prabowo. Nah, karena apa? Bagaimanapun Gibran biarpun tidak memiliki kapasitas, tetapi peran Jokowi adalah untuk memenangkan Pak Prabowo, sehingga ia akan menjadi polemik tersendiri nanti kalau Gibran juga ada di Jakarta. Maka saya prediksi Gibran akan diisolasi, ditempatkan di pemerintahan di mana untuk berkantor di Kalimantan dan melanjutkan pembangunan IKN. Nah, jadi kemungkinan besar itu yang akan dipikirkan oleh Pak Prabowo, agar supaya bisa memisahkan ya, Gibran dengan keramaian, dengan kepopuleran, agar supaya tidak menyalip populernya Pak Prabowo. Nah, ya itu sekedar analisa. Mudah-mudahan kita lihat perkembangannya berjalan dengan baik. Bukan kita mendoakan IKN macet, tidak, tapi ini adalah analisa. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.